Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil proyek citizen saya, yang dimana saya mengusung tema kesejahteraan petani di daerah Cianjur, terutama di daerah saya, yaitu Warung Kondang. Nah, di Cianjur sendiri dikenal dengan berasnya, yaitu beras pandan wangi. Mengapa dinamakan beras pandan wangi? Karena jika dimasak, beras tersebut akan mengeluarkan aroma wangi seperti pandan dan juga dikenal dengan lembut dan cita rasanya yang enak. Sehingga pemerintah daerah membuat Tugu Pandan Wangi hingga kampung wisata Pandan Wangi. Namun, hal tersebut tidak menjadikan semua petani di daerah Cianjur menanam padi jenis yang sama, dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama adalah masa panen yang lama dan juga beberapa kendala lain. Sedikit bercerita, di keluarga saya sendiri masih ada beberapa yang berprofesi sebagai petani. Namun pekerjaan petani ini biasanya di daerah saya diidentikan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua atau lansia. Sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan dalam diri saya. Apakah petani di daerah saya ini sejahtera hidupnya? Dan jika ya, mengapa anak muda di daerah saya jarang sekali ya ada yang tertarik di bidang pertanian dan malah cenderung tertarik untuk bekerja di pabrik ataupun menjadi perantau di daerah besar seperti Jakarta, Bandung, dan lainnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya saya tidak dapat mengasumsikannya sendiri. Saya melakukan wawancara singkat bersama beberapa petani di daerah Warung Kondang ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka, yaitu pertanyaannya yang pertama adalah, sudah berapa lama narasumber tersebut atau petani tersebut menjadi petani? Yang kedua, apakah narasumber tersebut memiliki sawah sendiri ataupun menggarap sawah orang lain? Seperti itu. Yang ketiga adalah, kendala apa yang dihadapi selama bertani? Yang keempat, apa kebutuhan pokok petani tersebut terpenuhi dengan berprofesi sebagai petani? Yang kelima adalah, apakah pengepul sudah memberikan harga yang sesuai kepada petani? Yang keenam adalah, apakah harga pupuk dan kebutuhan sawah itu stabil? Yang ke-8 yaitu, apakah ada koperasi ataupun peran pemerintah dalam proses pertanian atau pertanian di daerah tersebut? Yang selanjutnya adalah, bagaimana cara petani dalam menangani masalah yang timbul mengganggu proses pertanian? Seperti itu. Dan selanjutnya, apakah ada campur tangan pemerintah jika petani mengalami kegagalan panen ataupun sebagainya? Dan yang terakhir adalah, apa yang menjadi harapan petani kepada pemerintah? Saya banyak berbincang dengan beberapa petani, namun salah satu wawancara yang saya rekam adalah saat wawancara saya bersama Bapak Sarati Kukur bersama Bapak Soleh sebagai berikut. Bahasa kuburit mah hampir 5 usum. Eta pernah aya kuburit itu? Wong tuh gitu tah. Oh. Kayak sisina we. Jangan gitu. Nah, sama gorong. Harusnya bisa ngadu makan kene. Bisa bajarkan ngadu-ngadu gitu. Itu terus kuhamanya? Itu hama itu. Kayak ngesnya kan. Tuntutan. Tuh. Nah, kalau gua. Kesek, akar. Nah, dari hasil wawancara saya beberapa waktu yang lalu bersama petani dan beberapa referensi yang saya dapatkan dan akan saya lampirkan di akhir video ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama adalah profesi petani di Warung Kondang itu mayoritas dilakukan oleh orang dewasa yang berusia 40 tahun ke atas. Nah, kenapa demikian? Karena stigma
sekarang itu di daerah saya menjadi petani itu adalah pekerjaan yang rendah seperti itu. Jadi keuntungan yang sedikit dan juga makanya banyak orang yang pemudanya yang memilih untuk bekerja di pabrik ataupun merantau ke daerah-daerah besar seperti Jakarta, Bandung, dan daerah lainnya. Nah, hal tersebut dapat menjadi masalah kita bersama. Mengapa para pemuda ini tidak mau memajukan pertanian di daerah Cianjur, padahal daerah Cianjur sendiri memiliki potensi pertanian. Apalagi kita sudah dikenal dengan berasnya yang sangat baik dan juga hasil pertanian lain seperti sayur-sayuran, buah-buahan yang baik pula seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah kendala yang sering dialami oleh petani ini ialah saat gagal panen, karena saat gagal panen itu beras yang mereka hasilkan atau padi yang mereka hasilkan tidak dapat diolah sama sekali. Nah, penyebab dari gagal panen ini biasanya oleh hama seperti hama tikus, hama welerang, dan hama penggerak batang. Hama penggerak batang itu seperti larva ataupun siput seperti itu. Nah, selain oleh hama, gagal panen ini dapat disebabkan oleh adanya musim kemarau yang terlalu panjang dan musim hujan yang terlalu panjang juga. Jadi dengan adanya dua musim ini, tapi jika berkepanjangan ini akan membuat gagalnya panen seperti itu. Yang ketiga adalah kebutuhan pokok petani dapat terpenuhi jika hasil panen mereka itu bagus. Nah, jika tidak ya mereka akan mengalami kerugian seperti itu. Jika panennya gagal, mereka akan mengalami kerugian. Nah, biasanya dari 5 ton padi yang mereka dapatkan atau beras yang mereka hasilkan, hanya mereka akan menerima laba yaitu 1 ton dari 5 ton itu. Seperti itu. Itu penuturan dari hasil wawancara saya. Yang selanjutnya adalah biasanya pengepul akan memberikan harga padi yang mereka beli dari petani itu relatif rendah, dianggap oleh petani relatif rendah, tapi petani tidak ada pilihan lain karena misalnya di daerah itu pengepul yang biasanya membeli ya hanya pengepul itu, tidak ada opsi dari pemerintah yang misalnya membuat koperasi untuk mengumpulkan hasil pertanian warga atau hasil pertanian para petani seperti itu. Belum ada hal seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah jika terjadi gagal panen, para petani itu tidak memiliki opsi lain untuk menanggulangi hal tersebut. Karena jika gagal panen padi, maka tidak akan ada padi yang dapat mereka olah. Jadi itu tidak sama aja terbuang dan mereka akan rugi besar. Dan cara satu-satunya adalah mereka mengulang kembali proses pertanian. Mereka akan menanam kembali, akan memberi pupuk-pupuk kembali seperti itu. Jadi dan dari pemerintah pun belum ada bantuan jika mereka mengalami kegagalan dalam pertanian. Jadi itu akan pure kerugian yang akan ditanggung oleh para petani seperti itu. Dan yang terakhir adalah pertanyaan saya itu harapan mereka terhadap pemerintah, harapan para petani terhadap pemerintah. Dan para petani menjawab mereka tidak menginginkan harga pupuk ataupun harga kebutuhan pertanian lain itu rendah serendah-rendahnya, dan mereka juga tidak menginginkan harga beli padi mereka harga beli hasil pertanian mereka itu dibeli harga setinggi-tingginya. Mereka tidak menginginkan itu. Itu yang menarik, dan mereka bertutur bahwa yang mereka inginkan adalah kestabilan harga. Yang dimaksud dengan kestabilan harga ini adalah harga beli pupuk, beli kebutuhan sawah mereka itu sebanding atau tidak lebih tinggi dari harga jual padi, padi yang mereka hasilkan seperti itu. Karena pada saat ini yang ada harga pupuk, harga kebutuhan lain itu lebih besar dibanding dengan harga padi yang mereka jual seperti itu. Jadi tidak sebanding dengan apa yang mereka usahakan dengan apa yang mereka keluarkan seperti itu. Apa yang mereka dapat dan apa yang mereka keluarkan seperti itu. Itu belum ada perbandingan yang pas menurut mereka. Jadi tidak ada kestabilan dalam hal tersebut. Di mana harga beli pupuk juga itu setiap kali mereka melakukannya itu mengalami kenaikan tersebut, seperti penuturan bapak yang saya wawancara itu harga pupuk sekarang itu lebih mahal dibanding sebelum-sebelumnya, dan mereka mendengar rumor
ataupun berita yang simpang siur bahwa harga pupuk itu akan naik kembali, dan itu akan menjadi problematika jika benar-benar harga pupuk itu mengalami kenaikan seperti itu. Nah, kita tidak bisa melihat satu masalah dalam satu sisi seperti itu. Jadi kita harus melihat dari sisi lain. Jika tadi saya melihat dari sisi petani, maka sekarang saya akan melihat dari sisi pemerintah. Nah, ada beberapa referensi ataupun sumber yang saya dapat terkait kebijakan pemerintah daerah khususnya tentang pertanian di Cianjur sendiri. Yang pertama adalah dilansir dari Radar Informasi pada bulan April 2021, yang dimana UPTP Pertanian Wilayah Warung Kondang, Cugenang, dan Gekprong terus meningkatkan pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan di dalam pertanian. Namun, saya tidak menemukan apa yang menjadi program mereka dalam pembinaan, pengawasan, dan pengembangan di dalam pertanian, seperti itu. Yang kedua adalah pada bulan Februari 2021, Bupati Cianjur sendiri melaunching program Agro Solution yang bertujuan untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern, seperti itu. Jadi harapan dari adanya program Agro Solution ini, di mana pertanian di Cianjur itu lebih maju, seperti itu. Nah, mungkin jika saya harus mencoba untuk memberikan solusi, saya tidak bisa untuk menguntungkan satu pihak. Harus win-win solution, di mana petani untung dengan adanya solusi ini, dan juga pemerintah juga tidak terbebani dengan solusi ini, dan juga tidak berat di pemerintah ataupun tidak berat di petani. Maka saya menyimpulkan beberapa hal yang semoga solusi ini dapat menjadi bahan pertimbangan ataupun menjadi solusi terbaik untuk pemerintah dan juga petani dalam memajukan pertanian di wilayah Warung Kondang, seperti itu. Yang pertama adalah pemerintah daerah lebih memeratakan lagi program pertanian. Maksud saya itu, jika ada satu program pertanian seperti tadi Agro Solution, maka harus diratakan sosialisasinya kepada daerah-daerah kecil, karena yang saya lihat hanya satu daerah misalnya yang maju pertaniannya, yang lain tidaknya. Alangkah lebih baiknya jika pemerintah itu memeratakan program tersebut dengan adanya sosialisasi ataupun kunjungan kepada petani-petani, apa keluhnya, apa keluhan mereka, apa yang menjadi hambatan dalam pertanian mereka, apa yang mereka hadapi, apa permasalahan yang mereka hadapi, seperti itu. Itu akan menjadi solusi yang baik dan jalan keluar yang baik antara pemerintah dan petani jika bekerja sama untuk satu program pertanian seperti tadi Agro Solution, ataupun misalnya pengembangan yang dilakukan oleh UPTP Pertanian Wilayah Warung Kondang, seperti itu. Akan lebih baik jika pemerintah daerah dan juga petani saling bekerja sama untuk mensukseskan suatu program agar berhasil, seperti itu. Yang kedua adalah petani dapat melakukan beberapa cara untuk dapat mengusir hama, karena dari yang saya baca, dari referensi dan juga dari yang saya tahu dari petani, ada beberapa cara untuk mengusir hama. Namun hama-hama tersebut sulit, apalagi jika tikus misalnya. Tikus itu akan beroperasi atau mengacaukan atau membuat gagal panen itu pada malam hari, tidak akan siang hari. Maka dikutip dari Fakultas Pertanian Universitas Negeri Lampung pada tahun 2020, alat semprot api dapat menyasar lubang tikus. Nah, seperti ini. Jadi hama tikus ini dapat diatasi dengan alat semprot api. Nah, adanya solusi-solusi seperti ini bisa pemerintah daerah bicarakan bersama petani, bersama bagaimana cara terbaik agar panen itu tidak gagal, dan bagaimana cara untuk mengusir hama, seperti itu. Mungkin akan ada satu solusi terbaik yang jika petani dan pemerintah daerah yang menangani tentang pertanian ini mau bekerja sama, seperti itu. Yang terakhir adalah pemerintah harus dapat membantu menstabilkan harga pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya. Maksud saya adalah
bisa jadi pemerintah memberikan subsidi, namun banyak sekali oknum-oknum yang menjual pupuk-pupuk yang disubsidi pemerintah itu lebih mahal kepada petani seperti itu. Mungkin alangkah lebih baiknya sama seperti di daerah Warung Kondang, saya lihat ada satu desa yang membuat koperasinya itu khusus untuk hasil pertanian dari masyarakatnya. Nah, mungkin koperasi ini dapat dibesarkan atau dikelola lagi lebih baik sehingga petani itu membeli pupuk, membeli kebutuhan pertanian itu tidak jauh. Mereka dapat membelinya di koperasi yang milik pemerintah. Jadi mereka langsung bertemu dengan pemerintah. Seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya pengepul. Pengepul pun itu termasuk salah satu dalam proses pertanian, tapi dengan adanya koperasi yang dikelola oleh pemerintah, mungkin akan ada kestabilan harga. Jadi tidak akan sembarangan harga naik ataupun tidak sembarangan harga turun seperti itu. Karena yang menjadi harapan petani pun bukan ke penurunan harga pupuk ataupun kenaikan harga beli padi yang mereka hasilkan, tapi kestabilan harga. Mungkin pemerintah dapat memfokuskan hal tersebut. Nah, yang selanjutnya mungkin dapat dibahas tentang mengapa para anak muda itu enggan untuk mayoritas enggan untuk terjun ke pertanian seperti itu, karena stigma di masyarakat daerah saya itu para petani itu dianggap kayak seperti pekerjaan kecil, bukan pekerjaan yang dapat dibanggakan seperti itu. Mungkin solusi yang dapat saya berikan adalah adanya edukasi dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak terkait tentang pertanian itu bukan sekedar kita mencangkul ataupun kita hanya menanam padi, tapi kita dapat terus mengembangkan teknologi pertanian seperti agroteknologi yang dikembangkan di universitas-universitas di Fakultas Pertanian yang ada di Indonesia seperti itu. Mungkin nantinya mahasiswa-mahasiswa lulusan Fakultas Pertanian ataupun jurusan pertanian dapat mengubah stigma bahwa petani itu adalah pekerjaan yang kecil, adalah profesi yang disepelekan seperti itu. Nah, mungkin hanya itu proyek yang dapat saya sampaikan, dan juga saya harapkan proyek Citizen ini dapat menjadi awal yang baik ataupun menjadi solusi yang mungkin dapat nantinya dikembangkan lagi dengan lebih baik agar pertanian di daerah Cianjur, terutama di daerah saya, Warung Kondang, dapat menjadi lebih baik, dan petani-petani yang ada di daerah saya itu hidupnya menjadi lebih sejahtera dan pertaniannya itu berjalan dengan lancar dan dijauhkan dari gagal panen yang dapat merugikan para petani. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ada kesalahan dalam proses wawancara ataupun pengumpulan data saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.